Nah, oke Lir, saya sekarang berada di Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tepatnya di Desa Babatan. Saya berkunjung ke sebuah pura. Untuk namanya pura saya belum tahu. Nanti tak tanyakan sama yang bersangkutan. Oke, kita telusuk ke dalam mencari informasi yang sebenarnya. Rahayu. Di sini saya sebagai vlogger atau youtuber ingin mengeksplor pura di sini. Ini namanya pura apa? Wahyu Saraswati. Nah, untuk pembicaraan paling enak di sini apa ada tempat lain? Ya mungkin bisa di sini aja. Di sini aja. Oke. Saya mau tanya, ini termasuk pura Wahyu Saraswati, berada di dusun Melancu, Babatan. dusun Babatan, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Nah, di sini saya mau untuk mengetahui semuanya para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri, asal usul atau pendiri pertama di sini sebelum pura, apakah ada yang namanya sanggar Sebelumnya untuk informasi tolong dijelaskan ya. Saya perkenalan dulu. Ya, saya Mangku Sumardi. Ya, Ini Pak Parset Dusun, Pak Ismadi. Ini Pak Parset Desa, Pak Yaso. Ini asal usul umat Hindu di Dusun Mancu sejak tahun 67. Di Dusun Mancu, Desa Mancu ini Dusun Babatan sudah ada umat Hindunya 67. Cuma waktu itu belum ada tempat suci, jadi persembahyangan upacara apapun saja itu di rumah umat-umat, bergantian umat ke umat. oh ya, Sampai di rumah-rumah ya, di rumah-rumah. Anjang sana. Sampai tahun 80. Pada tahun 80 baru ada umat tokoh agama yang mau menghibahkan tanahnya untuk membuat sanggar. Pada waktu itu tokoh-tokohnya almarhum Bapak Paidan, Bapak Usrogiso dan lain-lainnya. Pada tahun 80 itu dibangun sanggar di Desa Melancu sampai berjalan 2 tahun. Lalu tanah itu ternyata dijual sama pemiliknya karena kebutuhan. Nah, dijual. Lalu umat Hindu bingung lagi. Waktu itu persembahyangan upacara kembali ke rumah umat-umat lagi pada tahun sampai tahun 82. Pada tahun 82 waktu itu suar almarhum Mbah Diem, dia menghibahkan tanah yang dibikin pura sekarang ini. Waktu itu masih dihibahkan tahun 82. Lalu 82 itu dibangun sanggar lagi di tempat ini. Tokoh-tokohnya tetap waktu itu Pak Paijan, Pak Usrogiso, Pak Sumiti dan lain-lainnya. Berjalan sampai 82, sampai bisa membangun pura ini sampai tahun 2000 baru dibangun pura ini. Sampai tahun 2000 masih disanggar. Lalu tahun 2000 itu umat itu maksudnya merasa ingin mempunyai tempat suci. Nah, semua orang berdoa bagaimana, karena apa kok sulit membangun tempat suci, karena umatnya hanya sedikit, sekitar 15 kakak lah. Waktu itu ekonominya hanya menengah ke bawah, jadi sulit untuk membangun tempat suci. Pada saat itu waktu tahun 2000-an Bapak Parisade Kecamatan Kandangan, Bapak Yudhoyono, dia merelakan membantu
Padmasana yang seperti sekarang ini. Lalu tahun 2000 dibangun, 2020 dibangun, lalu 2020 dibangun. Dari semua dana-dana ini selain Bapak Yudhoyono juga dari umat-umat seluruh Desa Mlanju dan hampir sekecamatan Kandangan ikut mendukung pembangunan pura di Desa Mlanju ini, Dusun Babatan. Ya. Lalu tahun 2020 dibangun. Nah, 2021 lalu diadakan piudaran. Sampai sekarang 2022 ini piudaran yang kedua. Oh, baru kedua. Makanya saya lihat tadi kok masih baru semua. Nah, pertanyaan saya sekarang ini untuk sebelum pura yang namanya sanggar, apa juga namanya sanggar Wahyu Saraswati? Ya, sebelum pura itu namanya Sanggar Saraswati. Oh, Sanggar Saraswati. Belum ada wahyunya ya? Belum. Karena apa dikasih nama wahyu? Karena itu semua dari berkah yang maha kuasa, yang widiwasa. Karena dengan keterbatasan umat bisa ada donatur bisa merelakan membantu untuk pembangunan. Untuk donatur masyarakat Dusun Babatan ini atau dari luar, dari Desa Mlanju, donaturnya tuh kalau masalah donatur itu mulai dari wilayah Mlanju, luar wilayah Mlanju, sekecamatan Kandangan. Ya, itu memang apa? Memang benar-benar supportnya luar biasa. Umat sekecamatan Kandangan. Ya, terima kasih. Ya. Selain dari umat Mlanju dan umat sekecamatan Kandangan, juga donatur dari Yayasan Widya Mandala Nusantara yang ada di Manado itu juga membantu. Yang terutama itu, ya terima kasih untuk ketua yayasan yang sudah membantu ya untuk pembangunan Wahyu Saraswati. Sampai bisa berdiri kayak sekarang ya. Belum 100%. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan sudah bisa ditempati. Yang penting hatinya kan. Nah, untuk masyarakat sini bagaimana dengan semangat dan kekompakan? Nah, kekompakannya itu bagaimana? Umat di Desa Mlanju, umatnya begitu rukun, terutama dari umat Hindu, ya, antar umat Hindu sendiri sudah rukun. Coba bisa dilihat dari sebelah nanti. Yang kedua dari umat lain itu sangat bagus juga untuk toleransi beragamanya. Umpamanya ini ada kegiatan piudaran apa kalau besar itu keamanan pun tidak dari pecalang Hindu juga, dari pemuda Kristen ada, berarti dari sangat ada, rukun sekali ya, meskipun dari agama lain. Oke, masuk. Kedua, kerukunan lagi yang kedua waktu ada hari raya, umpamanya hari raya Nyepi. Jadi umat Muslim sama umat Kristen itu berkunjung silaturahim atau anjang sana ke tempat umat Hindu. Kalau Idul Fitri umat Hindu sama Kristen kita berkunjung ke tempat saudara kita Muslim gitu. Iya. Kerukunan sangat bagus. Ya. Ini ya tadi kan sudah informasi pendirinya ya kan, pendiri pertama dari tadi kan sudah disebutkan. Untuk sekarang tolong dieksplor lah bagaimana pura ini untuk yang akan datang. Yang ada datang semoga dengan kekurangan dan keterbatasan umat, semoga Hidayah Widi bisa mengeluarkan melimpahkan nugerahnya, kita bisa membangun yang lebih baik lagi. Dan ini tambah-tambahan mulai pembangunan ini kan juga masih kurang banyak Pak. Mungkin bisa sempurna lah istilahnya. Ya, berjalan sedikit-sedikit karena umatnya juga terbatas. Ini pertanyaan saya. Ya. Untuk umat Hindu sekarang kan lagi ngetren, ya. Lagi ngetren kan. Apakah
umat Hindu di Desa Melancu sini sempat mengalami vakum. Oh iya, sempat mengalami vakum karena apa? Pertama, dari segi ekonomi itu juga mempengaruhi untuk umat itu beribadah kurang. Kedua, umat di Desa Melancu ini, Dusun Melabatan ini, umatnya banyak yang jauh-jauh, ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo, hampir gitu. Itu juga kekurangan. Kedua, waktu tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh itu sudah meninggal, di sini kekurangan yaitu belum ada pemangku yang memandu upacara gitu. Kekurangannya macetnya di situ. Lalu sekitar tahun 2000 saya masuk ini bisa untuk memberi pelajaran pada umat di sini, bisa belajar bersama-sama, baru sampai sekarang ini. Sampai umat ini bisa sekarang baktinya itu luar biasa, bakti serada keimanan luar biasa sampai sekarang. Nah, hari ini saya sampai di sini, otomatis saya kan penasaran bagaimana keadaannya. Ya, monggo. Saya tunjuk nih. Monggo sama DJ. Ini namanya Padmasana, bisa juga ini namanya Padmasari. Ini tempat linggih yang wiji untuk waktu upacara persembahyangan. Ya, ini Sanggah Surya, tempat bebanten Dewa Pesaksi, termasuk kita memberi persembahan pada Dewa Surya. Karena apa? Dengan Dewa Surya kita bisa hidup sampai sekarang, sampai besok nanti, karena sinar dari Dewa Surya itu. Terus selanjutnya, kan monggo lewat sini. Monggo Mas. Siapa kudu ikut terus ini. Ini namanya Panglurah. Fungsinya seperti dia itu, ini Pradana, ini Purusa, ini Pradana, ini Bopo, ini Biung. Ini tempatnya seperti penjaga, seperti umpama ini orang rumah tangga, ini Bopo dan Ibu gitu. Oke. Nah, ternyata jelas sekali. Sebelahnya masih. Nah, sebelah masih ada, masih. Ini namanya Rong Tiga atau Sanggah Kamulan. Ini tempat para leluhur yang sudah dientas waktu upacara pengentas-entas di Desa Banaran kemarin. Ini setana semua leluhur yang sudah dientas itu. Namanya Sanggah Kamulan Rong Tiga. Tuh. Ya. Oh iya. Ya. Nah, iki lur saiki didudune antusiasnya untuk warga Hindu di Desa Melancu Dusun Babatan ini. Monggo. Ini kerukunan dari semua warga Hindu, semua Sarati Banten. Ini dari beberapa dari beberapa banjar desa tetangga. Ini bukan hanya dari wilayah Babat saja, ada yang dari Kuaringan, dari Babat, dari Bakalan, dari Selumbung. Ini semua jadi satu untuk membantu ngayah membuat Banten untuk upacara Piojalan di hari purnama hari Selasa tanggal 8 bulan 11 nanti. Itu ibu-ibunya Sarati Banten, itu ketuanya, dan itu semua juga dari teman-teman. Nah, itu juga ketua Sarati Banten Desa Melancu. Dan ini ketuanya, ini Sarati Banten Desa Melancu. Untuk informasi lengkap, isi dalamnya saya sudah tahu. Ternyata ya memang masih 2 tahun, ini masih perlu pembenahan. Barangkali ada seorang donatur yang terketuk hatinya, mungkin bisa juga bisa untuk membantu. Oke, untuk pesan-pesan ini ya saya minta
satu-satu. Barangkali punya pendapat masing-masing ya. Untuk barangkali ada yang ada donatur yang mau Bapak Parisade. di manapun berada, beginilah yaitu situasi Pura Wayu Saraswati yang jumlah umatnya kurang lebih hanya 15 kakak. Apabila pemirsa bisa meluangkan untuk pembangunan selanjutnya, bisa dipersilahkan untuk kemajuan umat di Dusun Babatan Melanju sini. Moga masih. Buat seluruh warga negara Indonesia, barangkali ada donatur yang misalkan ingin membantu di Pura Wayu Saraswati di Dusun Melanju Babatan ini, semoga kami persilakan. Masih Bang. Untuk umat Hindu Nusantara ini wilayah Melanju juga masih pembangunan masih sekian ya, mungkin 50% lah masih kurang ya. Mungkin untuk umat se-Indonesia mungkin mau donatur ya, nanti bisa kirim rekening ya, nanti kita bisa kirim rekening lewat rekening mungkin di bawah. Nah, nomor rekeningnya. Di bawah. Oke, di bawah. Dan itu sebagai bisa langsung konsultasi sama Mas siapa? Jablon Cengop. Nah, Mas Jablon Cengop. Matur suwun. Nah, Lur, beginilah keadaannya. Pura yang pembangunannya masih dibilang 50%. Tapi untuk semangat masyarakatnya luar biasa. Ojo diragukan. Jablon Cengop selalu memberi pengetahuan atau memberi tahu untuk warga Nusantara agar bisa membangun seperti inilah untuk bantuan. Oke, jangan lupa like, komen,